Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Rastimiati dari Sangga Pendobrak, asal Pramuka UINKAS Jember, beserta KMD Pramuka UINKAS Jember tahun 2021. Sebelum lanjut, saya akan memberikan jargon dari Sangga Pendobrak kakak-kakak, yaitu jargonnya Sangga Pendobrak, dobrak, 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 jos. Nah, kakak, dalam video ini merupakan penyelesaian dari tugas praktek membina, dan kebetulan saya kebagian membina dengan materi PBB. Jadi, dalam video ini saya akan membahas beberapa poin yang berhubungan tentang PBB. Untuk lebih lanjut, mari kita simak video dan penjelasan yang akan saya paparkan. Semoga bermanfaat. Salam Pramuka. PBB. Apa sih PBB itu kakak-kakak? Perserikatan Bangsa-Bangsa kah? Oh, tentu bukan. Lalu, apa pengertian dari PBB itu? Mari kita cari tahu dan kita bahas bersama. PBB adalah singkatan dari Persatuan Baris Berbaris yang memiliki pengertian suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang diarahkan kepada terbentuknya suatu perwatakan tertentu. Nah, bisa jadi PBB ini bisa membentuk karakter dari seseorang. Nah, contohnya seperti ini kakak. Seseorang yang sudah kenal PBB dan yang tidak mau kenal PBB tentunya memiliki perbedaan yang signifikan. Seperti contoh lain seperti ini. Seseorang yang awalnya belum kenal PBB itu lemes, gak mau gerak, males. Setelah kenal PBB, kenal apa itu PBB, nah pastinya memiliki perubahan yang sangat luar biasa. Benar apa tidak? Tentunya kebanyakan benar. Nah, selanjutnya kakak-kakak, tujuan dari PBB. Apa sih tujuan PBB itu? Di sini kakak, tujuan PBB itu untuk menumbuhkan sikap jasmani yang tegap tangkas, rasa disiplin, dan rasa tanggung jawab. Nah, di sini ada 3 poin. Mari kita bahas dari masing-masing poin. Nah, yang pertama, yang dimaksud dengan menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas adalah mengarahkan pertumbuhan tubuh yang diperlukan oleh tugas pokok, sehingga secara jasmani dapat menjalankan tugas pokok tersebut dengan sempurna. Nah, tubuh kita itu bisa sehat, bisa lebih kuat, tidak gampang loyo, tidak gampang lemes. Nah, apalagi saat upacara. Pastinya kan upacara itu biasanya lama. Kalau yang nggak kuatan pasti pingsan, lemes, dan akhirnya ke belakang istirahat gitu. Tapi gimana yang sudah kuat, ya dia akan tetap bertahan di tempat itu meskipun panas menyerang sekalipun. Intermezzo ya kakak. Tujuan yang kedua selanjutnya yaitu rasa persatuan. Di sini pengertiannya adalah adanya rasa senasib, sepenanggungan, serta ikatan yang sangat diperlukan dalam menjalankan tugas. Nah, di sini kita bisa bareng-bareng melatih kerjasama dan kekompakan. Nah, semisal PBB itu dilaksanakan bareng-bareng dalam satu pasukan. Nah, jika tidak ada satu yang tidak sama, pasti yang menanggung kesalahan itu semua pasukan. Seperti itu, Kak. Sepenanggungan. Nah, pengertian dari poin yang ketiga. Yang dimaksud rasa disiplin adalah mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan pribadi, yang pada hakikatnya tidak lain daripada keikhlasan penyisihan pilihan hati sendiri. Nah, jadi kita tuh harus jangan mementingkan diri sendiri, tapi harus mementingkan tugas di atas kepentingan pribadi. Seperti itu kakak. Nah,
Yang keempat, poin keempat yang dimaksud dengan rasa tanggung jawab adalah keberanian untuk bertindak yang mengandung resiko terhadap dirinya, tetapi menguntungkan tugas. Sebaliknya, tidak mudah melakukan tindakan-tindakan yang akan dapat merugikan. Nah, gimana pengertian dari tanggung jawab tersebut? Nah, bagi seseorang yang bertanggung jawab, tentunya pasti akan takut atau memiliki rasa tidak berani jika akan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri, apalagi merugikan diri sendiri, lingkungan, dan sekitarnya. Tentunya dia tidak akan berani melakukan itu dan memilih tetap pada pendirian yang dipegangnya. Nah, selanjutnya kakak-kakak, poin kedua yaitu mengenai aba-aba di dalam PBB. Aba-aba itu adalah suatu perintah yang diberikan oleh seorang pemimpin kepada yang dipimpin untuk dilaksanakan pada waktu secara serentak atau berturut-turut. Nah, di sini macam-macam aba-aba itu ada 3. Yang pertama ada aba-aba petunjuk, aba-aba peringatan, dan aba-aba pelaksana. Apa sih dari masing-masing aba-aba itu? Nah, yang pertama kakak adalah aba-aba petunjuk yang digunakan hanya jika perlu untuk menegaskan maksud dari aba-aba peringatan atau pelaksanaan. Nah, contohnya seperti ini. Dari aba-aba petunjuk ya, kepada pemimpin upacara hormat gerak. Nah, ini kita disuruhkan dipimpin untuk mengikuti arahan dari pemimpin gitu. Yang kedua adalah aba-aba peringatan yang merupakan perintah yang cukup jelas untuk diikuti tanpa ragu-ragu. Contohnya, lencang kanan, gerak, hadap kiri, gerak, berhenti, gerak. Nah, seperti itu Kak. Tidak ada tawar-menawar, jadi harus dilaksanakan. Aba-aba yang ketiga yaitu aba-aba pelaksanaan. Apa sih aba-aba pelaksanaan? Yaitu aba-aba ketegasan mengenai saat untuk melaksanakan aba-aba pelaksanaan. Nah, aba-aba pelaksanaan ini yang dipakai ada 3, yaitu yang pertama ada gerak, jalan, dan mulai. Nah, apa sih fungsi dari masing-masing aba-aba pelaksanaan ini? Nah, yang pertama dari aba-aba pelaksanaan gerak, yaitu gerakan-gerakan kaki yang dilakukan tanpa meninggalkan tempat dan gerakan yang memakai anggota tubuh lain. Nah, jadi aba-aba pelaksanaan gerak itu diam di tempat, tapi yang bergerak adalah anggota tubuh seperti tangan dan kaki. Contohnya, jalan di tempat, gerak. Nah, seperti itu Kak. Nah, lalu apa yang kedua? Yang kedua adalah aba-aba pelaksanaan jalan. Enggak. Jalan adalah untuk gerakan-gerakan kaki yang dilakukan dengan meninggalkan tempat. Contohnya, bubar barisan, jalan. Nah, pastinya kita meninggalkan tempat yang kita berdiri kan Kak ya. Pasti langsung bubar, gak mungkin kita langsung ada di tempat, tetap ada di tempat. Seperti itu. Nah, di sini ada catatan nggak Kak? Jangan Nah, catatannya itu seperti ini. Apabila gerakan meninggalkan tempat itu tidak dibatasi jaraknya, maka aba-aba harus didahului dengan aba-aba peringatan maju. Jadi ditambahi kata maju sebelum dilaksanakan kata jalan. Nah, contohnya saat kita dalam gerakan langkah tegap maju dan ingin berganti menjadi langkah bias, maka bisa diinstruksikan oleh pemimpin barisan maju jalan. Nah, jadi kita bisa maju tanpa harus melakukan langkah tegap maju gitu Kak, langkah bias ya. Selanjutnya poin ketiga yaitu tentang cara memberi aba-aba. Loh, PBB ada caranya juga ya? Ya tentu ada lah Kak, semua ada caranya. Nah, apa saja cara-cara yang diberikan saat memberi aba-aba dalam PBB? Nah, yang pertama itu
waktu memberi aba-aba, pemberi aba-aba harus berdiri dalam sikap sempurna dan menghadap pasukan, terkecuali dalam keadaan yang tidak mengizinkan untuk melakukan itu. Nah, cara yang kedua yaitu apabila aba-aba itu berlaku juga untuk si pemberi aba-aba, maka pemberi aba-aba terikat pada tempat yang telah ditentukan untuknya dan tidak boleh menghadap kepada pasukan. Contohnya saat pemberian penghormatan kepada pembina upacara. Saat pemberian penghormatan kepada pembina upacara, pastinya pemimpin itu menghadapnya ke pembina upacara, bukan ke pasukan. Seperti itu, Kakak. Nah, selanjutnya poin keempat tentang gerakan-gerakan yang ada di PBB. Apa saja sih, Kak, gerakan-gerakan yang ada di PBB? Wah, tentunya banyak sekali gerakan yang ada di PBB, Kak. Salah satunya langkah tegap maju, itu ada di PBB. Langkah tegap maju, istirahat di tempat, maju jalan, haluan kanan, haluan kiri. Wah, tentunya banyak sekali. Tetapi untuk gerakan-gerakan dasar, apa saja sih, Kak, yang ada di PBB? Nah, untuk gerakan-gerakan dasar yang ada di PB, salah satunya tuh ada belok kanan, belok kiri, sikap sempurna, sikap istirahat, hadap kanan, hadap kiri, hormat, balik kanan, serong kanan, serong kiri. Nah, itu beberapa dari gerakan-gerakan dasar yang ada di PBB. Nah, demikian kakak video pemaparan dari saya mengenai materi tentang seputar PBB. Nah, kakak, saya berharap kakak bisa memberikan masukan yang positif dan tentunya membangun bagi saya dan kita semua tentunya agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, kakak, jika masih ada yang belum paham atau belum ada yang dimengerti, bisa tinggalkan di kolom komentar. Mari kita bahas dan sharing bersama mengenai materi seputar PBB. Saya dilanjut. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan hanya milik saya pribadi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.